Selamat datang di Pagar Gaib. Tempat di mana setiap episode membawa kamu menyelami catatan harian terkutuk milik seorang gadis misterius yang perlahan terjerumus ke dunia kegelapan. Ritual demi ritual ia tulis, dan setiap tulisan membuka pintu ke dimensi lain. Lilin dua cerita ini bukan sekadar horor biasa. Ini adalah universe terlarang, penuh makhluk gaib, kutukan darah, dan rahasia yang tak boleh dibaca sembarangan. Kilauan di sini kamu akan menemukan kisah mistis dari buku harian yang hidup, ritual pemanggilan makhluk dari dunia gelap, simbol, mantra, dan rahasia sihir kuno. Ending tak terduga yang akan menghantuimu. Jika kamu suka horor dengan plot dalam, vibes menyeramkan, dan cerita bersambung penuh misteri, maka ini adalah rumah barumu. Pena 2 langganan sekarang, dan bersiaplah membuka halaman pertama, yang mungkin jadi terakhir. Udara sore itu basah oleh kabut tipis ketika mobil yang ditumpangi Arsy dan ibunya melintasi jalan berbatu menuju desa Kemuning. Desa ini tampak tenang dari luar. Pohon-pohon tinggi melambai perlahan, rumah-rumah tua berjajar rapat, dan jalan setapak yang dipenuhi rerumputan liar. Arsy, jangan terlalu banyak main keluar malam-malam ya. Ini desa, bukan kota. Pesan ibunya tanpa menoleh dari kursi depan. Ya, Bu, jawab Arsy malas. Ia membuka kaca jendela dan menghirup aroma tanah basah. Di kejauhan, suara kendang terdengar samar, ritme yang mengundang, sekaligus aneh. Desa Kemuning memang dikenal dengan kesenian tradisionalnya, terutama kuda lumping. Menurut cerita ibunya, dulunya banyak penari terkenal berasal dari sini, tapi sanggar utamanya sempat ditutup selama bertahun-tahun karena insiden. Namun kini sanggar itu dibuka kembali, dikelola oleh seorang perempuan tua bernama Bu Ratna. Dan Arsy, yang gemar menari sejak kecil, sudah tak sabar untuk mencobanya. Tapi malam itu, saat ia tidur di rumah peninggalan kakeknya, Arsy bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah panggung gelap, lampu sorot menyala tepat ke wajahnya. Namun di hadapannya, tak ada penonton. Hanya deretan topeng kuda lumping yang bergelantungan. Semuanya menatapnya kosong. Satu persatu topeng itu jatuh ke tanah. Terdengar suara bisikan. Kau akhirnya pulang. Pagi berikutnya, Arsy dengan semangat menuju sanggar tari di ujung desa. Bangunannya tua, berdinding papan dan beratap rumbia. Namun halaman luasnya cukup untuk latihan banyak orang. Di sana, ia bertemu dengan Bu Ratna, wanita setengah baya yang wajahnya keras dan suaranya dalam. Kau Arsy, ya? Aku kenal ibumu waktu dia masih muda. Kalian sama-sama keras kepala. Arsy hanya tertawa kecil, agak kikuk. Tak lama, datanglah seorang remaja laki-laki membawa set alat musik gamelan dan kuda lumping dari gudang. Ini Rian, dia yang bantu-bantu di sini, kata Bu Ratna. Rian menyapa ramah. Halo, kamu anak kota, ya? Arsy mengangguk. Mereka mulai berlatih tari dasar. Tapi anehnya, setiap kali Arsy menggerakkan tangan mengikuti irama, ada sesuatu dalam tubuhnya yang terasa bergerak sendiri. Bukan lelah, tapi seperti dorongan dari dalam. Di pojok ruangan, cermin besar berdiri memantulkan bayangan mereka. Saat Arsy menoleh ke sana, refleksi dirinya tersenyum, padahal ia sedang diam. Latihan semakin intens. Kuda lumping mulai digunakan. Arsy memegangnya ragu, namun tubuhnya cepat menyesuaikan. Gerakannya semakin luas, seperti pernah melakukan ini berulang kali. Sumpah, kamu cepat banget bisa. Kayak udah ahli aja, komentar Rian. Bu Ratna memandang dari jauh dengan wajah tak terbaca. Ia tampak takut. Malam harinya, Arsy tak bisa tidur. Suara gamelan menggema di luar jendela. Ia membuka tirai. Kosong. Tapi bayangan seseorang sedang menari dengan kuda lumping terlihat melintas cepat di kebun belakang. Esoknya, saat Bu Ratna menemukan Arsy murung, ia berkata dengan tajam, "Jangan pernah menari di luar latihan, apalagi malam hari." Paham. Arsy mengangguk, tapi pertanyaannya bertambah. Apa yang sedang terjadi sebenarnya?
Hari ketiga latihan, Rian mencoba menunggang kuda lumping lebih lama. Ia tertawa, namun tawa itu perlahan berubah jadi raungan. Matanya melotot, mulutnya berbuih. Ia menggigit ujung lidah sendiri. "Rian, lepas kudanya!" teriak Bu Ratna. Namun tubuh Rian bergerak sendiri, menghentak tanah sambil tertawa dalam suara berat, bukan suaranya. Tiba-tiba, Mak Uti muncul, nenek tua berkebaya lusuh. Ia membawa sesajen dan taburan bunga. Dengan tenang, ia berkata, "Roh-roh lapar sedang mengincar. Jangan biarkan yang dulu kembali." Arsy merasa merinding. Malam itu, mimpinya kembali. Ia berdiri di tengah api, tubuhnya menari walau kulitnya terbakar. Suara sorak-sorai menggema. Ia menoleh, dan wajah-wajah penonton tidak punya mata. Esoknya, Arsy mencoba menanyai Bu Ratna soal sejarah Sanggar. Tapi Bu Ratna membentaknya. "Kau tidak perlu tahu. Cukup menari, bukan bertanya." Arsy kecewa. Ia mengajak Rian menyelidiki sendiri. Malam itu, mereka menyelinap ke Sanggar. Di dalam, mereka menemukan pintu kecil di bawah panggung. Setelah dibuka, tangga kayu tua mengarah ke ruangan bawah tanah. Di sana, suasana dingin. Bau dupa dan bangkai bercampur. Di dinding tergantung foto-foto lama penari Sanggar. Semuanya perempuan muda. Tapi yang membuat Arsy menggigil adalah salah satu dari mereka mirip dirinya. Dalam ruangan itu, mereka juga menemukan kerangka manusia yang masih mengenakan kalung penari. Arsy menyentuh kalung itu, dan tiba-tiba, terdengar suara nyanyian pelan dari balik dinding. Suara perempuan. Lirih, namun penuh derita. Rian panik dan muntah. Mereka kabur keluar, tapi Arsy merasa tubuhnya panas, seolah ada sesuatu yang mulai hidup dalam dirinya. Di luar, angin bertiup kencang. Lampu Sanggar padam sendiri. Di belakang mereka, pintu tertutup keras. Tutup. Dan terkunci sendiri. Keesokan harinya, Arsy pingsan saat latihan. Saat sadar, ia bicara dengan suara berbeda. Serak, pelan, dewasa. "Aku harus menari. Aku belum selesai." Bu Ratna dan Mak Uti datang. Mak Uti memegang tangan Arsy, menatap dalam. Dia mulai ingat. Sudah terlambat. Setelah itu, Arsy mulai tak bisa membedakan mimpi dan nyata. Kadang, ia melihat dirinya menari sendiri di halaman. Kadang ia terbangun di lantai Sanggar, padahal ia tidur di rumah. Rian ketakutan. Ia ingin pergi dari desa. Tapi Arsy seperti terikat. Mak Uti akhirnya bercerita. Puluhan tahun lalu, seorang penari muda, cantik dan luwes, menjadi primadona desa. Namun Sanggar mulai sepi. Untuk mengembalikan kejayaan, pemimpin Sanggar, Nenek Bu Ratna, melakukan ritual kuno, mengorbankan penari tersebut. Rohnya dikurung dalam kalung. Dia dibakar saat menari terakhir. Dan sekarang, dia kembali. Arsy bertanya, "Kenapa aku?" Mak Uti hanya berkata pelan, "Karena dia memilihmu sebagai wadah baru." Malam purnama tiba. Sanggar mengadakan pertunjukan perdana di depan warga. Arsy menari, tubuhnya melayang, gerakan sempurna. Tapi di matanya, kosong. Tiba-tiba, api lilin ritual membesar, menyambar kostum Bu Ratna. Ia menjerit, tubuhnya terbakar di depan semua orang. Warga panik. Namun Arsy terus menari, sampai akhirnya pingsan di tengah panggung. Pagi hari, Arsy bangun di kamar. Tapi ia merasa berbeda. Saat ia bicara, suaranya berat. Ibunya menangis melihatnya. "Nak, itu bukan kamu." Mak Uti datang membawa kamera CCTV dari Sanggar. Saat ditunjukkan ke Arsy, terlihat tubuhnya menari tengah malam. Namun wajah penari dalam foto lama. Mak Uti menatap Arsy dan berkata pelan, "Selamat datang kembali, Nyai Tari. Kini kau penjaga selamanya."